Meskipun kita belajar dalam masa pandemi, kita tetap harus semangat dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selalu dan menghindari kerumunan. Supaya apa? Supaya sehat selalu. Supaya sehat selalu. Sebelum pelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Coba Dori maju dibimbing temannya Dori. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kira-kira pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ribi. Kemana Ribi ya? Pagi. Oke, ya mudah-mudahan Ribi cepat sembuh dan bisa belajar kembali. Anak-anak, kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Karena itu kita harus selalu bersyukur. Karena dengan sehat kita bisa berada di kelas ini untuk belajar. Kira-kira ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Membaca surah An-Nasr. Membaca surat An-Nasr. Bagaimana cara membaca surat An-Nasr atau ayat-ayat Al-Quran itu siapa yang bisa? Harus dengan tartil, pinter. Jadi kalau kita membaca surat Al-Quran itu satu harus sesuai dengan tajwid. Kedua harus tartil. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat berarti ya? Namun sekarang kita akan belajar tentang pesan surat An-Nasr. Tujuannya apa? Kita belajar pesan surat An-Nasr. Tujuannya adalah satu, Membaca Al-Quran setiap hari dengan tartil dan dua. yang kedua siswa mampu menunjukkan sikap peduli Kepada sesama dengan baik. jika siswa mampu menentukan arti Quran surat An-Nasr dengan pinter. Sekarang coba kita baca Quran surat An-Nasr bersama-sama. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu tadi bacaan surah An-Nasr. Coba sekarang dibuka, dikeluarkan alat tulisnya.
siap semua? Kalau sudah siap, sekarang diperhatikan di layar ini. Ada materinya, ada teksnya. Kalian perhatikan. Yaitu tentang pesan surat An-Nasr. Coba dibaca yang keras. Dapat? Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih memujinya dan minta ampun kepadanya jika kalau terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi di dalam teks ini, di dalam layar ini menjelaskan tentang pesan surat An-Nasr. An-Nasr itu diturunkan dalam Al-Quran, itu termasuk dalam urutan yang ke-110. Dan An-Nasr itu terdiri dari berapa ayat? 3 ayat. Ayat yang pertama bagaimana bunyinya tadi? Ayat yang pertama. Yang kedua? Ayat yang ketiga? Jadi surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. An-Nasr itu artinya apa? Pertolongan. Siapa yang memberi pertolongan? Allah. Oh, diberikan kepada siapa pertolongan itu? Makhluknya, manusia atau Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu Ka'bah itu oleh orang kafir, di sekitar Ka'bah itu didirikan patung-patung oleh orang kafir. Kemudian Nabi Muhammad itu ketika mengingatkan orang kafir marah, murka. Akhirnya Nabi Muhammad itu diusir ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, turunlah surat An-Nasr dan Nabi Muhammad kembali ke Mekah memerangi orang kafir untuk menghancurkan berhala yang berada di samping Ka'bah tersebut. Jadi yang memberi pertolongan dan kemenangan itu adalah Allah. Karena perintah Allah kepada orang yang beriman itu adalah satu, harus selalu bertasbih. Masih ingat bagaimana bunyi tasbih itu? Masih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bunyi tasbih. Kita harus selalu memuji kepada Allah. Yang kedua, kita harus selalu memohon ampun. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus memohon ampun. Dengan membaca apa? Membaca istighfar. Bagaimana bunyi istighfar itu? Astagfirullahaladzim. Jadi dalam surat An-Nasr ini menjelaskan tentang satu pertolongan Allah kepada hambanya. Yang kedua, kita harus selalu bertasbih, selalu memohon ampun apabila melakukan kesalahan.
yang di depan ini. Kira-kira ada yang belum bisa dipahami atau yang ditanyakan? Saya Bu, ya pertolongan Allah itu diberikan kepada siapa saja Bu? Pertanyaan yang bagus. Kira-kira dari pertanyaan Mbak Megi ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya Mbak Leti. Jawabannya semua makhluk ciptaan Tuhan. Pinter. Jadi pertolongan Allah itu diberikan kepada semua makhluk Allah. Asalkan kita tetap berusaha. Makanya jangan putus asa. Kira-kira ada yang bertanya lagi? Saya Bu. Iya, Mbak Dinda. Di mana saja kita bisa membaca surah An-Nasr? Ada yang bisa menjawab kira-kira di mana saja kita boleh membaca surat An-Nasr? Saya Bu. Ya Mas Tori? Di mana-mana terdapat tempatnya suci. Dimanapun asalkan tempatnya Suci. Sekarang ditanya sama Bu. Boleh apa tidak kita membaca Al-Quran di kamar mandi? Tidak. Kenapa? Karena tempatnya kotor. Tempatnya kotor atau tidak suci. Untuk menambah kepahaman kalian tentang pesan surat An-Nasr, sekarang oleh Bu Umi dibuatkan permainan. Bu Umi punya kartu. Nanti kartu ini dibagi ke kalian. Yang isinya kartu-kartu ini adalah ada pertanyaan dan ada jawaban. Kalau kalian mendapatkan pertanyaan, maka dicari jawabannya. Di mana jawabannya itu? Kartu siapa? Ya? Setelah ditemukan jawabannya, maka maju di sini depan. Ya? Sekarang dibagi. Sekarang dibuka kartunya. Dicari semuanya. Sesuai pasangannya. Sudah? Kira-kira dari kelompok pertama ini bagaimana? Surah An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah. Betul? Ya, betul. Berarti surat An-Nasr itu menjelaskan tentang pertolongan Allah. Duduk. Mas Wakil sama Mbak Dinda. Kemudian yang kedua, ayo dibaca. An-Nasr artinya Betul? betul. Pintar. Duduk. Terus yang ketiga. Dalam Al-Quran surat An-Nasr adalah surat Al-Qalam 110. Betul? Betul. Pintar. Duduk. Terus pasangan yang terakhir. Surat An-Nasr 3. Betul? Betul. Betul. Sekarang coba hasilnya ditempel di depan. Ayo, pasangan yang pertama tadi. Pertanyaannya mana? Surat An-Nasr. Terus pasangan kedua, yang kedua. An-Nasr artinya terus selanjutnya dalam Al-Quran terus terus yang selanjutnya
Sampai sini dapat dipaham, Bu? Paham? Kalau sudah paham, sekarang kita sama dikerjakan. Dikasih nama, oke? Terus dikerjakan. Dibaca soalnya itu. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan buku. Ditulis namanya. Jawabannya sudah selesai? Nah, dikumpulkan. Selama Bu Guru mengoreksi, kalian baca teks itu, kemudian setelah ini kalian maju menjelaskan sesuai dengan bahasamu sendiri deh tentang isi pokok atau pesan surat An-Nasr. Dibaca dulu, diamati selama Bu Guru mengoreksi. Setelah nilai, ternyata hasilnya bagus-bagus. Oke? Berarti kalian memahami. Berarti kalian sudah paham tentang surat An-Nasr. Coba Bu Umi pengen tahu kalian bisa menyimpulkan apa tidak. Ayo yang bisa maju ke depan. Ayo, ayo masukin. Masukin. Teman-teman, surah An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Terus? Dan surah An-Nasr itu adalah ayat yang ke-110 dalam Al-Quran. Arti dari surat An-Nasr adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu diberikan kepada seluruh umatnya. Maka kita harus bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Coba yang lain. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Mas Dori, maju Mas Dori. Surah An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr itu urutan dari surat yang ke-1. Pertolongan Allah itu diberikan kepada umatnya. Maka kita harus selalu bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Kalau sudah paham, kita baca bareng-bareng surat An-Nasr dengan suara yang keras. Ayo. Kalian sudah bisa menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Dalam Al-Quran surat An-Nasr itu masuk urutan yang keberapa? 110. Terima kasih kalian sudah memahami. Anak-anak, kalian harus yakin bahwa pertolongan itu hanya Allah yang bisa memberikan. Sekarang kita bayangkan, kalau kita tidur tidak bangun lagi, sedih apa tidak? Sedih. Berarti kalian kalau tidak bangun berarti kalian apa? Innalillahi kata Mas Dori. Berarti meninggal. Karena berkat pertolongan Allah kita masih diberi nyawa, kita masih bisa membuka mata melihat indahnya dunia, melihat senyumnya teman-teman yang manis. Itu semua berkat pertolongan Allah. Makanya kita harus banyak-banyak
yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Paham ya? Itulah tadi pembelajaran kita. Jangan lupa dipelajari di rumah dan selalu bersemangat. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan untuk tugas kalian di rumah, jangan lupa dikerjakan tugas mandiri. Bukan dikerjakan di rumah. Waktu agama lagi dimulai oleh guru. Paham ya? Pelajaran pada hari ini sudah selesai. Sekarang dimasukkan dulu ke dalam tas masing-masing. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini selesai ya? Dan pembelajaran yang minggu yang akan datang adalah hafalan surat An-Nasr. Itu kalian baca sampai hafal, dan minggu depan kalian maju satu. Jangan lupa tadi PR-nya tadi dikerjakan ya, dan diberi tugas ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.